Kerinci, wilayah kabupaten paling barat di Provinsi Jambi ini dianugerahi dengan keindahan alam yang tiada duanya. Tidak salah jika Kabupaten Kerinci diberi gelar bumi segepal tanah surga yang tercampak ke bumi. Satu di antara keindahan alam yang dimiliki Kabupaten Kerinci adalah Danau Kaco yang terletak dalam kawasan Taman Nasional Kerinci sebelah. Danau yang memiliki luas sekitar 30 kali 30 meter ini memiliki kedalaman yang masih menjadi misteri. Meskipun memiliki kedalaman air yang tidak terukur, namun dasar Danau Kaco bisa terlihat secara jelas. Ini karena warna air yang bening dan jernih, serta tempat ribuan ikan semah berkembang biak. Menurut cerita warga setempat dan beberapa orang, anggota pencinta alam yang pernah berkunjung ke danau tersebut, ikan yang ada di dalam danau hanya bisa ditangkap dengan menggunakan pancing. Jika hanya menggunakan peralatan lain, jangan harap bisa mendapatkan ikan. Pernah ada warga setempat yang memasang jaring untuk menangkap ikan semah di dalam danau. Namun tak satu pun ikan didapat. Menariknya lagi, bagi pemancing yang ingin memancing di Danau Kaco, mereka harus memiliki niat yang baik. Jika tidak, maka orang itu tidak akan mendapat ikan. Selain itu, jumlah tangkapan juga tergantung pada niat pemancing. Jika pemancing niatnya mau ikan 5 ekor, maka ikan yang didapatkan saat memancing hanya 5 ekor saja. Kalaupun dapat ikan lebih banyak, maka ikan yang didapat bukan ikan semah, namun ikan lele yang sebenarnya tidak pernah terlihat dari permukaan danau, ujar Sofa, pencinta alam yang sudah beberapa kali mengunjungi danau tersebut. Selain itu, Danau Kaco juga mengeluarkan cahaya yang terang, terutama pada saat bulan purnama. Jika berkemah di Danau Kaco, apalagi saat bulan purnama, maka pengunjung tidak membutuhkan penerangan, karena air danau mengeluarkan cahaya yang cukup terang. Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit. Katanya, cerita rakyat, menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut dulunya disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa saat itu. Menurut cerita sesepuh desa, intan yang disimpan Raja Gagak di dasar Danau Kaco adalah intan dan emas titipan yang merupakan ikatan janji pangeran-pangeran yang ingin melamar putri Raja Gagak yang bernama Putri Napal Melintang. Semua lamaran anak raja yang ada di Kerinci diterima Raja Gagak. Akhirnya ia kebingungan menerima yang mana. Jelas warga kecamatan Gunung Raya, Jan Henry, Putri Napal Melintang sendiri. Kata Jan Henry, dikenal memiliki wajah yang sangat cantik, sehingga ia disukai oleh pemuda yang ada pada zaman itu. Bahkan, karena kecantikannya, ia juga dicintai ayahnya sendiri. Raja Gagak membawa lari putrinya, beserta perhiasan emas dan intan yang dititipkan oleh para pangeran sebagai tanda janji, dan menyimpan emas dan intan tersebut di dasar danau. Tambah Jan, sampai saat ini, kata Jan Henry, warga kecamatan Gunung Raya masih mempercayai intan tersebut masih tersimpan di dasar danau. Beberapa tahun lalu, sempat ada warga yang ingin mencoba mengeringkan air Danau Kaco. Namun nasib naas dialami warga itu, ia meninggal karena sakit yang tak kunjung sembuh. Percobaan pengambilan intan di dasar Danau Kaco ini telah membuat pria bernama Liswar Yusuf, warga Kotopayang, meninggal dunia. Sejak itu tidak ada lagi warga yang berani mengganggu intan yang ada di dasar danau. Sebut Jan Henry, jalan kaki 4 jam untuk bisa sampai ke Danau Kaco. Pengunjung harus berjalan kaki selama 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, melintasi kawasan TNKS. Selama di perjalanan, pengunjung akan disuguhi pemandangan alam yang masih sangat asri karena dilindungi oleh warga setempat. Namun, bagi yang membawa kendaraan pribadi, mereka bisa menghemat waktu 1 jam. Kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Benteng Depati Parbo, pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Selanjutnya perjalanan bisa dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kaco, jangan lupa meminta izin terlebih dahulu pada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat, kawasan Danau Kaco merupakan wilayah mereka. Karena adab, sopan santun, dan menghormati itu selalu dijaga oleh warga setempat karena mereka juga yang menjaga dan merawat Danau Kaco tersebut. Nah sobat horor, bagaimana menurut kalian tentang legenda Danau Kaco yang menyimpan kisah tersembunyi ini? Dan legenda horor apa lagi yang ingin kalian dengar? Tulis di kolom komentar ya.